Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky, NIM 2210602017 dari program Studi Ekonomi Syariah, kelas Eksya 1. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Berikut videonya. Kata sosialisme sering dipakai bergantian dengan istilah komunis di dalam menjelaskan hal yang sama. Tidak jarang Marx menggunakan kedua istilah itu secara bergantian, meskipun sejumlah tokoh lainnya terkadang membedakan di antara keduanya. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Sosialisme digagas oleh Karl Heinrich Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Sebagaimana antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith. Munculnya sosialisme dipelopori oleh gerakan separatis dari kaum buruh yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dari kaum kapitalis, atau yang mereka sebut sebagai bourgeois. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, worldview. Sebagaimana kapitalisme, pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berdasarkan pada paham sekularisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan dari Karl Marx bahwa agama adalah candu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi di dunia. Manusia yang menciptakan agama, penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. Worldview sosialisme jelas sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Agama bukanlah hasil dari imajinasi masyarakat. Justru, agama adalah petunjuk yang menjadi penegasan masyarakat Muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya, termasuk dalam urusan ekonomi. Materi dalam Islam bukanlah tujuan utama. Materi adalah wasilah atau perantara untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhir. Perbedaan yang kedua yaitu pertimbangan nilai moral. Marxims mengungkapkan bahwa moralitas tidak dibangun atas dasar nilai-nilai agama. Ia dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Mereka menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan salah menurut hati nuraninya. Anehnya, mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Sebaliknya, Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perlakuan ekonomi secara efektif. Oleh karenanya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya tidak hanya di atas ibadah saja, tetapi di semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam mesti berlandaskan pada nilai dan moralitas yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnahku." Perbedaan yang ketiga yaitu harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor produksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Adapun Islam memiliki perhatian terhadap aspek sosial yang dimana tanpa perlu meniadakan kepentingan pribadi bila dibandingkan dengan agama lainnya, maka Islam memiliki perhatian terhadap solidaritas komunal yang lebih besar. Islam menekankan harmoni keseimbangan antara kebutuhan individu atau spiritual dan material dan kebutuhan masyarakat secara umum.
Kepentingan individu dalam Islam masih tetap terjaga. Walaupun harus mengutamakan kepentingan sosial, Islam tidak melarang setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan, Islam memerintahkan setiap insan untuk berusaha mencari rezekinya. Di dalam upaya mengejar keuntungan, Islam memberikan catatan penting dalam memperoleh keuntungan dan bagaimana memperlakukan keuntungan tersebut. Cara memperoleh keuntungan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain. Terkait hal ini, sejumlah etika ditetapkan oleh Islam agar tidak memakan harta orang lain secara batil. Perbedaan yang keempat yaitu permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari suatu kelompok atas satu kelompok lainnya. Bekerja adalah faktor utama produksi. Sayangnya, para buruh hanya menerima gaji yang minimal, padahal nilai produktivitas mereka jauh lebih besar daripada upah mereka. Para pemilik modal adalah pihak yang menikmati bagian terbesar dari hasil produksi. Inilah yang dinamakan dengan eksploitasi oleh Karl Marx. Permasalahan ekonomi dalam Islam bukanlah pada jumlah kekayaan, melainkan kepada pertanggungjawaban atas sumber kekayaan tersebut didapatkan dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba nanti hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Ketiga, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia habiskan. Keempat, tentang tubuhnya, capek atau lelahnya untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Perbedaan yang kelima yaitu kepemilikan sumber daya alam. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Negara berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya kepemilikan oleh swasta atau individu, menghasilkan kesenjangan ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam berdasarkan pada keyakinan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi ini adalah milik Sang Pencipta. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya tersebut. Oleh karenanya, kepemilikan manusia harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemilik sejati daripada harta tersebut. Islam memberikan kebebasan manusia untuk mencari penghasilan dengan bekerja. Islam juga memberikan kebebasan dalam menggunakan kekayaan yang dimiliki, semuanya dengan syarat bahwa kebebasan tersebut masih dalam batas aturan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Perbedaan yang terakhir yaitu yang keenam, intervensi pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan mengeksploitasi kaum buruh dan hasil produksi diberikan secara minim kepada pekerja, guna memberikan hasil yang maksimal kepada para pemegang saham keuntungan. Karena sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus dilaksanakan pada intervensi pemerintah, bukan kepada mekanisme pasar, untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Berbeda dengan ekonomi sosialis, ekonomi Islam memiliki institusi pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan etika dan moral Islam. Institusi ini dikenal dengan lembaga hisbah. Kebebasan individu diakui oleh Islam. Hanya saja, kebebasan tersebut terbatas oleh ajaran Islam yang ditunjukkan untuk pencapaian harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.